Udah momen-momen Lord Fight di menit yang ke-8, menit 12, menit 18, itu baru dia kuat banget untuk team fight. Oke. Dan apakah akan di pick itu dia Udah pasti. Minotaur 100% win rate 6 100% kali win rate. pick oleh Beloy. Dan pick yang ketujuh ini akan menjadi pertanda apakah win rate 100% akan berlanjut atau malah di sini Geek Farm dengan Minotaurnya akan hanyut. Apakah kita akan lihat adanya Tigi is back? Tinggi. We never know. Kalau aku Iya, lebih suka Valentina di pick atas sih. Karena dari tadi gini loh, Baksia. Swallow itu selalu dikasih Angela. Dan menurutku emang Angela powerful banget di sini posisinya. Tapi entah kenapa, ini Valentina bisa jadi game changer buat Rebellion. 2 kali mereka melepaskan hero seperti Varamis. Dan kalau misalkan ketiga kalinya Varamis diambil kembali nanti karena udah di-ban, ya otomatis pertukarannya hanya ada di Valentina. Dan kalau Valentinanya ini ternyata didapatkan oleh Geek Farm, Rebellion sih yang harusnya mungkin mempersiapkan roamer yang lebih powerful. Mungkin Arlott yang akan dibawakan di fase yang ketiga. Ya, Arlott. tapi kalau ngomongin Arlott, aku setuju banget sih. Karena Arlott ini adalah sebuah hero yang potensial banget. Masalahnya potensial dalam kondisi sekarang apalagi. Pertama, dia udah membuka Fredrin. Dia udah Waduh. ngebuka ke arah Xbox. Jadi Arlott ini masih bisa pegangin, Prof. Ini jatuhnya hero beton semua ya, hero Wah. kuat banget. Malah aku ngerasa Kuat banget apakah soalnya. Kari di sini bisa jadi potensi atau mungkin Aku sih mikirnya malah ke hero-hero defensif kayak Gord sih. War. Iya, Karena tapi mana- itu picknya keempat mungkin. Iya Karena- mungkin jangan di pick ketiga ya Bro Oji. Karena yang dibutuhkan sekarang adalah gimana caranya dengan adanya badan yang tebal ini, mereka punya area of effect juga yang tinggi. Iya. Punya Iya. ada sisi power juga. Benar. Karena kalau mereka main cuma tabrak aja, ini tembok yang ditabrak loh Mocan. Benar iya benar. Dan Beton ini. Pick Yuzong menurutku oke karena Baxianya kan ada di tim Rebellion ya. Jadi seenggaknya nggak akan ada efek life bane dari Baxia Mark yang gratis ya. Dari early game udah dapet efek life bane itu udah sangat-sangat menjadi keuntungan untuk Baxia. Dan Baxia Angela ini kan udah bisa pegangin lini belakang. Nah, tinggal pertanyaannya gold lane-nya mau bawain apa nih? Baru nih sekarang nih perebutan Roger menurutku bagus untuk di kedua kubu. Iya Karena Roger. Roger ini bisa jadi Roger attack speed. Roger attack speed. Apakah Moskov akan kembali lagi juga Profesor KB? Melihat sebenarnya game pertama yang cukup cheeky ya dengan membawa Moskov. Kalau ngomongin Moskov, di game kali ini agak berat sih Momocan. Menurut aku Kari Karena masih bisa jadi potensi ya, juga ya sih. kayak Kari oke. Oh, Rogernya di-ban. Rogernya di-ban. Kalau ternyata Karinya diambil Rebellion, berarti Geek Farm harus mempersiapkan hero yang mungkin tipikal-tipikal bisa nabrak ke belakang kayak Cloud lagi. Atau Pas jangan-jangan itu? Cloud yang bakal di-ban. Tapi nggak mungkin dia make Gue sure lebih bawa suka nge-ban Cloud sih. Ben Cloud. Iya, Iya. ban Cloudnya di sini. Karena- Jadi abis hero-nya. Cloud ini lebih manuver sekali sih kalau misalnya aku lihat ya. Dia Hmm. bisa fleksibel banget, main dipegang sama hero-hero jalan kaki kayak gini tuh sulit. Iya, Ya kan? setuju. Apalagi pick abis ini kan fix di tangan dari Rebellion. Iya, Rebellion. mereka bisa bawain Kari langsung di sana. Apalagi Cloud dengan Angela. Banyak banget jadi potensial yang bisa dimenangkan dari segi roster line up hero-nya. Cukup flex lah ya, jadi hitungannya Iya, untuk iya. dari Rebellion Cukup sendiri. power. Dan kalau Cukup power. Rebellion ternyata pick keempatnya adalah pick untuk Kari, ya kan? Ya berarti otomatis Angelanya bakal di flex. Jadi gampang banget nih untuk nantinya tiba-tiba last picknya entah hero-hero mungkin yang mid laner atau bahkan nanti pick roamer lagi yang lebih powerful kayak Grok contohnya itu bakal menjadi keuntungan untuk Rebellion. Moskov dan juga Cloud sesuai dengan prediksi dari Ranger Mas. Yang dimana kita sudah membicarakan Cloud. Ya. Yang bisa mungkin head to head juga dengan Karinya. Tapi Novaria dulu. Novaria, wow ini sepertinya surprise untuk Marksman seperti di game. Secara kasat mata dari hero-nya, yang paling berbeda adalah Odette dan juga Ixia. Iya. Ini dua hero yang wajib ada dalam team fight karena area of effect-nya sangat luas dan cooldown-nya lama banget. Alright, ini dia the last game di match yang pertama. Penentuan, apakah Geek Farm seperti biasa akan melakukan reverse sweep atau Rebellion akan menghujam jantung Geek Farm. MPL Arena, pada tepuk tangannya! Let's go, menuju ke lane of town. Skor 1 sama kali ini untuk kedua belah tim. Tapi apakah Rebellion mereka mampu untuk membuktikan bahwa tidak perlu sampai berseason-season mereka dikandangi sama Geek Farm. Cukup di match ini saja, tapi tentunya Geek Farm punya potensinya begitu besar. Membawa ke arah late game pun aku rasa mereka masih memiliki damage yang cukup. Masih dengan
playstyle yang sama dari Rebellion. Mereka coba untuk bermain agresif, bakal coba dikejar Baloy, bakal coba diganggu. Yes. Dan tentunya Aboy mampu Ini- untuk memberikan poke damage di area mid-nya. Ini potensial untuk mereka bisa mendapatkan 5-2 masih ada tersisa loh Momochan. Tadi kan kita terakhir data yang kita miliki adalah 5-1. 5-1. Iya, jadi data dengan 5-2 ini masih dimiliki. Tapi lihat di arah top lane akan coba one by one situation dengan Cadera. Tapi Cadera kali ini agak cukup kesulitan dan kemungkinan besar ini akan membuat seorang Cadera harus memiliki hal di early game. Tapi kita ngomongin tim fight drama top lane, Luke masih ada Viragana untuk membuat dirinya masih selamat. Dan ngomongin dari soal emblemnya Momochan. Kali ini akan membawakan Assassin Emblem. Dan dengan satu tenacity membuat Respect itu. dia benar-benar respect banget dengan damage yang dimiliki sama Geekfarm. Bermain lebih aman seperti Profesor KB bilang. ODDC akan membawa support emblem sementara Swelo membawakan Assassin dengan mage tentunya yang kita tahu. Impurity akan memberikan damage yang begitu perih dari seorang Swelo. Tapi di sisi lain pun Aboy masih membawakan Rupture juga dengan magic emblem yang dibawakan. The build pick untuk Aboy. Dan sementara kalau kita ngelihat Baloyski masih dengan kemenangan 5 kalinya dengan adanya Minotaur. Tapi untung aja ya dari sosok Novaria ini tidak di tangan Aboy. Karena kalau di tangan Aboy ini sangat berbahaya. Dan Aboy ingat percentage win rate dengan adanya Novaria ini sangat tinggi. The Professor Hazel agak sedikit berbeda. Dia akan mengadu ke dalam Retribution. The power of Retribution akan coba di tangan seorang Hazel. Membuat dia berhasil mendapatkan turtle pertamanya. Perbandingan dengan ada game satu dan juga game yang kedua. Aboy bahkan di sana melindungi Baloyski untuk bisa mundur ke arah belakang Profesor. Wah ini kalau kita ngomongin soal turtle yang pertama udah pasti bakal full banget powernya untuk Fredrin ya. Akan sangat mudah untuk mendapatkan Battle of Retribution-nya. Dan sepertinya tidak ada mungkin niat untuk melakukan gengsi di awal game. Sama-sama main safe, nungguin ultimate dari masing-masing hero ready. Dan mungkin Baloyski yang bakal memulai hal tersebut karena mereka ingin melakukan zoning agar nantinya dia tidak mendapatkan satu minion gold yang mahal harganya. Ya, dan G kembali mendapatkan 78% audience prediction by Samsung. Sementara Vincent menabrak ke arah Baloy. Tapi sepertinya melihat pergerakan yang cukup ramai ya dari Rebellion. 4 pemain bergerak secara bersamaan ke area atas tentunya tidak akan mengambil resiko yang cukup besar dari seorang Baloyski. Dari early game seperti ini, item build-nya masih terlalu dini juga kalau misalkan kalau mau langsung ditebak. Tapi team fight. Oh my god, Minan Fury double stun, the bucket won't become a turn around, it's easy to take that. Langsung ada full parah, sebelum menuju ke arah backline, the bucket T! Termakan dengan instant point. A boy, again, menjadi sebuah pintu masuk ke Rebellion yang gak bisa masuk lebih dalam Profesor. Dan membuat Luke jadi bebas masuk ke dalam sosok seorang D. Tapi positioning dari Swelo bagus di Profesor. Iya ya, tapi yang lebih bagus ternyata Aboynya Iya, di lini Aboy, belakang. iya. Iya, Dia Aboynya. barengan sama Luke, dia tahu targetnya cuma ada di D. Dan Ixia ketika dia lagi full barrage, dia bakal diem di sana. Iya, Dan sedangkan itu absurd damage lihat gak? Iya, Dia betul. damage sekali Prof. Benar. Saat dia masuk, dia keluar baru Luke-nya. Dan aku juga Satu-satu merasa dia jadinya. cukup respect sih dengan damage-nya dari Novaria juga ya Profesor KB. Iya, tapi ditabrak lagi. My god, mereka menabrak ke arah Aboy. Dan Aboy di sini nggak punya flicker, jadi ini adalah kesempatan mereka untuk bisa memakan Aboy. Ingat, makin late makin sakit. Absorb damage juga tidak boleh, tidak dilupakan Momochan. Wah, first item untuk Cadera adalah Huskclaw Profesor KB. Bermain lebih aman untuk mendapatkan sedikit left region dengan Huskclaw. Seorang Cadera tentunya akan lebih survive di arah lininya. Ya, karena kalau dia nggak pakai Asclaw, karena aku adalah salah satu player Ixia. Dan Ya. pasti akan menangan laningnya. Dan bahkan di sini the power of retribution akan didapatkan oleh Vincent. The power of retribution bahkan di belakang sana para pasukan dari tim Rebellion memaksa team fight. Hazel, Sakratul Maut, ingat dia nggak ada damage dari adanya Preson tepangan double kill. Didapatkan oleh para pasukan dari tim Rebellion. Menutup ke arah Apoy. Kehilangan Apoy di belakang sana para pasukan dari tim Rebellion. Mereka akhirnya disengage dan mereka sadar. Permainan tarik ulur adalah sebuah jawaban untuk Geekfarm. Wah, Swilo sih bener-bener ngeselin sih Profesor KB. Diam-diam memberikan poke damage tambahan dari arah yang nggak bisa dijangkau oleh pemain-pemain dari Geekfarm. Ya, bahkan untuk item pertamanya dia menuju ke Angel Talisman. Kayaknya dia bakal Spamming. mainin untuk spamnya aja. Dan yang paling annoying adalah itu tadi, Astral Eco, full barrage. Iya. Dimanapun nanti keadaan dari Geekfarm, dia udah pasti bakal kena damage yang lebih jauh lagi secara area of effect. Karena hitboxnya meningkat 2 kali lipat. Dan itu yang membuat combo dari Novaria Ixia ini akan works untuk menghadapi draft seperti Geekfarm yang tidak bisa langsung ke belakang. Wah, ini butuh bantuan Luke sih untuk bisa ngincer ke arah lini belakangnya Profesor. Kalau aku lebih setuju misalkan Aboy Aboy sama Luke-nya barengan aja ke belakang Kayak tadi lagi. flanknya, kayak tadi. Kayak tadi Mainnya ya. 3-2, jadi Baloyski sama Cadera yang nahan di depan, bareng sama Hazel, duanya ngeflank. Oke. Berarti datang dari arah blind spot yang tidak diduga-duga oleh Rebellion.
Geek Farm, mereka sempat dipatahkan dari team fight-nya di area turtle yang pertama. Lagi-lagi bekat retribution yang begitu on point dari Rebellion. Vincent menunjukkan kelasnya tentunya. Tapi kali ini Geek Farm, berarti team fight-nya ini harus benar-benar rapi dari Geek Farm, Profesor KB. Setuju. Geek Farm malah nggak boleh kayak buru-buru mungkin untuk mengeluarkan ultimate. Berapa banyak ultimate area of effect yang mereka miliki. Yeah. Mereka punya Swan Song, mereka punya Last Insanity, harus ada Viraga Armornya, mereka punya Minion Fury juga. Jadi karena area of effect-nya banyak, sementara Rebellion tipenya hero yang spam, skillnya benar-benar menunggu momentum juga. Paling ada Yuzong sih memang, tapi Yuzong dibandingkan dengan Swan Song, ya udah otomatis Swan Song-nya juga bisa di-cancel dengan Petrify, bisa di-cancel dengan Black Dragon Form. Iya, dan Terlalu bahkan banyak cancellation-nya jadinya. menurut aku sisi yang dimiliki sama Aboy dengan Blue Nova-nya ini punya immobilize yang benar-benar mematikan sih. Menurut aku dari Aboy sendiri ya. So itu yang harus benar-benar dimaksimalkan oleh Geek Farm. Tapi kali ini dibuka Kars. Alright, langsung dengan adanya full panas seperti dibuka begitu saja. Paulus kita terangkat dan akan hilang. Perpasukan dari tim Rebellion mereka tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauan terhadap seorang Hazel. Meanwhile lihat Kars benar-benar membabi buta ke arah belakang. Dia nggak peduli siapapun yang akan dia tabrak, dia akan lenyapkan. Dan sekarang Vincent terlalu kuat untuk bisa dimakan di early game. Wah, Lihat masih ada Audi TC. Dan bahkan mereka tidak bisa menyentuh di gara-gara Audi dan juga sosok dari Vincent di depan. ini D-nya terlalu free sih Profesor KB. Luke akan kehilangan Viraga Armor. Dan bahkan masih di-press terus-menerus. Gak dikasih kesempatan untuk memecahkan turret di area Mau tapi ditangkap? di masih punya flicker untungnya. Ya, tapi lagi-lagi loh, ini dia. Combo Astral Eco dan juga Full Barrage yang akan digunakan terus-menerus dari early game sampai dengan late game. Karena memang hitboxnya ini yang akan memudahkan D untuk engage ke lini depan atau bahkan belakang. Sehingga flickernya udah cukup buat escape aja. Nggak perlu tuh Ixia flicker ke depan. Karena kalau Ixia flicker ke depan yang ada Novaria ini bakal ada satu space yang dimana dia nggak bisa cover Ixianya. Ya, setuju. Dia cukup perlu mengkombokan dengan Swallow aja ya Profesor KB. Ya itu udah cukup seharusnya. Flickernya mungkin bisa dipakai sebagai escape mechanism. Mungkin. Ya apalagi dengan item-item seperti ini, dengan adanya Javelin. Mau kemana nih arahnya? Windtalker kah? Golden Staff kah? Atau jangan-jangan dia bakal menuju ke item-item yang lebih aman seperti Malefic? Ya, Momochan mungkin tahu nampaknya. Ya, Ya. sepertinya tahu. Ya karena mungkin lihat betapa kuatnya penetration langsung ke arah dalam. Dan bahkan melihat pasukan dari Geek Farm ketinggalan 7.000 gold. Ini adalah Momentum. potensial dan momentum yang tidak boleh dilepaskan sedikit pun. Nah, aku cukup paham sih sebenarnya dengan apa yang dibilang sama Oji tadi ya. Dan kelihatan Rebellion yang mungkin kita tadi prediksi mereka bisa bawa game ini menuju ke arah late game. Ngasih space ke arah D, tapi ternyata itu tidak dibutuhkan untuk Rebellion. Dengan network yang dipegang sejauh ini Nah. di menit ke-8. Akhirnya Profesor paham juga. Paham kan Profesor KB? Dengan Iya, iya, 6.800 kemenangan gold di tangan dari Rebellion, mereka bisa pegang momentum ini. Ya kalau mau nyekek sekalian untuk Iya, early game yang kayak bener gini. banget. Temponya juga ya udah di menit yang ke-8 udah saatnya Lord Fight. Karena manuvernya juga akan kelihatan, Prof. Terlihat akan jelas sedikit Kelihatan demi jelas sedikit sih. ditambah lagi. Kalau misalnya walaupun goldnya sudah unggul, tapi lama makin lama itu kan masih bisa terkikis. Bukan berarti dia tidak bisa membalikan keadaan. Dan ingat, Geek Farm adalah salah satu tim yang sangat kuat dalam under pressure. Setuju. Mereka punya segala cara untuk bisa membalikin keadaan. Jadi Rebellion menurut aku masih harus respect. Saking respectnya lihat posisi dari Swallow. Dia benar-benar menjaga posisinya banget. Black Dagger Transform udah mulai dibuka sama Kars. Dan Itu dia. Hotcut udah siap. Itu dia respect yang diberikan oleh seorang Kars. Gimana caranya dia tidak bisa membuat Hazel masuk ke dalam menjadi penjaga Gila. pintu. Ini dia. Kalau tadi kita lihat serigala berbulu banteng nampaknya gagal, tapi nampaknya di sini ada naga bertanduk dua. Prof, kamu lihat nggak? Kars ngebuka, ngezoning map itu hampir setengah map loh. Harus Iya, dicari Dia, busnya. dia juga ya udah punya Baxia juga kan di lini belakang. Jadi gak perlu takut gitu loh. Udah ada efek life band-nya juga. Sekalipun Baloyski punya efek heal. Tapi gak berpengaruh banyak. Karena mau bagaimanapun di early game. Yang namanya Minotaur kan butuh waktu banget. Butuh 2 sampai dengan 3 item defense dulu. Baru Iya, dia setuju. bisa bikin Flask of Dionysus. Karena kalau dia bikin Flask of Dionysus terlalu cepat. Dan gamenya lagi dalam keadaan loose condition kayak gini. Jatuhnya rugi buat Geek Farm dan satu tim untuk Baloyski. Inilah jawaban atas ban terhadap Cloud. Tidak ada jawaban terhadap Novaria. Lini belakangnya Tidak ada jadi ini jawaban ya. terhadap Audi TC sebagai split pusher nantinya. Tidak ada jawaban untuk seorang D. Dan mereka menjawab dengan Aboy. Memang betul jawaban yang sangat kuat. Tapi dia tidak sesustain itu. Dia tidak semanuver itu, Profesor. Sekali melangkah kalau kejebur ditenggelam. Ya ini PR untuk Geek Farm sih. Mereka nggak bisa fokus ke arah D, tapi gimana cara mereka bisa tangkap Colo, tapi Lord. Tapi full barat memang dikeluarkan untuk membuka jalan di arah bottom lane. Kas juga tidak bisa masuk terlalu dalam karena ini akan membahayakan untuk Caster sendiri. Kalau Kas tumbang, kondisi keuntungan yang mereka miliki ini akan berbalik. Memang tidak shutdown, tapi dengan tidak adanya the power badan yang dimiliki dari Rebellion,
sehingga mereka cuma memantapkan diri terhadap seorang Vincent. Belakangnya udah pasti kocar-kacir, Profesor. Aku cukup kaget sih pas tadi dibuka full barrage yang biasanya kalau kita lihat dari 3 turtle yang sebelumnya, ya dia bakal ngebuka setelah teman-teman dari Geek Farm join team fight. Iya. Tapi tadi belum ada source skill yang keluar, belum ada flicker yang keluar, dia udah langsung buka full barrage. Kayak pertanda, oke ayo perang nggak. Ternyata emang Geek Farmnya nggak mau perang karena perbedaan goldnya udah terlalu signifikan. Wise choice tentunya buat Geek Farm karena mereka nggak memilih untuk perang dibandingkan dengan kayak mungkin di game yang pertama kita melihat bagaimana team fight yang begitu extend, yang begitu lama dari Geek Farm dan malah menciptakan kerugian bagi mereka sendiri. Kelihatan mereka tahu banget sih, mereka butuh timing yang pas, momentum yang pas. Mereka coba untuk paksa, mungkin oke full bar sudah kebuka dari D, tapi ingat di sisi lain masih ada Hardguard dari ODTZ. Masih ada juga Astral Eco di tangan dari Swallow. Jadi Geek Farm seperti yang tadi kita udah bahas di early, Geek Farm ini tim fightnya harus rapi banget, kudu wajib. Real time victory rate, di mana real time win probability kali ini dipegang oleh Rebellion. Ini bukan tanpa alasan, lihat Ya, 9.000 gold, OTW 10.000 gold. Menit 12. Dan bahkan mereka tidak bisa menangkap D, tidak punya jawaban atas D. Bukan poin kill yang diinginkan, tapi assist yang sangat kuat. Jadi gimana caranya? Walaupun dengan item semaksimal mungkin yang dia miliki saat ini, flank gaming sangat dibutuhkan untuk D. Ya makin late game kayak gini juga Swallow-nya makin lebih powerful dengan magic damage-nya. Kayak lebih butuh toilet armor dulu sih buat Geek Farm. Entah di Hazel atau bahkan mungkin di Baloyski. Tapi ya Baloyski juga menyelesaikan Flask of the Assist karena dia butuh banget nih untuk efek heal tambahan. Lagi dan lagi Lord Enhance seharusnya dilepaskan oleh teman-teman dari Geek Farm. Iya. Karena kalau masih dipaksakan bisa jadi malapetaka buat mereka. Bisa jadi call-nya malah orang dulu. Dan bahkan Baloyski menunjukkan batang hidungnya loh. Ingat, kalaupun sekalipun Baloyski dilepaskan, flicker itu tertrigger, Profesor. Ya, itu akan cukup mahal ya hitungannya ya Ranger Mas. Tapi kali ini sepertinya Baloy hanya memberikan informasi saja. Oh, kedeteksi. Dua pemain di Kelihatan. depan sana. Nampaknya Kars kembali akan menjadi sebuah perimeter penjaga pintu yang membuat Rebellion berhasil mendapatkan Lord dengan sangat mudah. Ya, ini keputusan yang bijak sebenarnya dari Geek Farm. Mereka cuma cari informasi nge-trigger biar adanya Astral Eco yang dibuka oleh seorang Swallow. Meskipun terlihat Geek Farm mereka nggak punya kesempatan sebenarnya yang besar untuk melakukan kontes ya di area Lord yang kedua. Dan tentunya akan terlepas ke tangan dari pemain-pemain Rebellion dengan begitu nyaman, Profesor KB. Tes ilmu. Iya. Tes ilmu aja tadi. Iya. Kalau memang ada celah kita masuk, kalau nggak ada ya kita mulai. Karena udah kebaca juga nggak sih? Karena Kars di sini bakal nge-zoning, bakal ngebuka Black Dragon Transform untuk cari informasi, nge-zoning pemain-pemain Geek Farm untuk nggak mendekati ke area rivernya. Ya, dan karena udah punya Hunter Strike sama War Axe ya udah pasti cooldownnya jauh lebih cepat lagi untuk Black Dragon 4. Makanya Kars ready banget. Oracle juga udah ada. Jadi dia bisa team fight lagi untuk sekarang dengan Black Dragon Form. Oke, tapi yang harus diperhatikan kali ini adalah gimana caranya mereka menutup ke arah D. D belum terlihat batang hidungnya, masih terlalu jauh di arah belakang. Kenaikan Rebellion. Nampaknya Hazel tidak bisa menahan damage yang diberikan. Tapi lihat, teriakan dihabisi di MPL Arena telah berkumandang. Tempatkan Kadera, Flash of the Oasis after Devor this time. Tapi ingat, tidak ada yang bisa menyentuh D. Dengan dirasuki oleh seorang AudiTZ. Lo menuju ke arah belakang, damage tidak terlalu cukup. Dan bahkan Luke yang harus hilang dengan adanya immortality untuk yang mereka masih selamat. Di Objective Gaming seperti di game sebelumnya. Masih coba digocek begitu saja. One last Sylvan of Nature, satu take out untuk Kadera. Tapi lihat, sang Pate berhasil menundukkan Geek Farm. Kemenangan yang membuat angka menjadi 5-2 after Baloyski. Rebellion Esport kembali mengambil poin kemenangan mereka setelah 2 season. Mereka tertinggal, namun ternyata minggu yang kelima memberikan hasil. Dan performa yang begitu luar biasa untuk Rebellion. Berhasil mengandangi kembali Geek Farm dengan skor 2-1, Profesor KB. Lagi-lagi sebuah momentum dari Geek Farm pun dipatahkan. Yang biasanya kita tahu Geek Farm ini punya momentum ketika kalah di game yang pertama, menang di game yang kedua, game ketiga pasti mereka dapatkan. Tapi tidak untuk Rebellion. Dan Geek berhasil dikalahkan. Hingga akhirnya kali ini skor menjadi 5-2 Momo-chan. 5-2. Aku gak sabar untuk pertandingan-pertandingan dari Geek Farm dan Rebellion selanjutnya. Diputuskan 3 kali lose streak atas Geek Farm.
di membuktikan kelas mereka di minggu yang kelima. Kita sampai lupa loh, masih ada combo Novaria dan juga Exia Ya, yang makanya- memberikan itu. Tadi aku mention kan, nggak mungkin deh kalau hero-hero range kecil. Pasti sih ya, gak ada lagi Dan hero-nya bahkan habis. kita nggak menyangka kalau Rebellion akan bermain seagresif itu, Profesor Cafe. Tapi kita tidak bisa pungkiri dengan adanya disupport oleh sistem support yang datang, dihadiri, ditonton langsung. Oh itu buff baru tuh.